Nah, ya begitulah itu ya, bukan itu. Pokoknya baik-baik semua, amin. Haleluya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu bagi kita sudah saya jelaskan seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, yaitu perlindungan bagai sayap induk ayam. Amin. Ibu bapak masih ingat bagaimana itu? Dan sekarang perlindungan bagai sayap burung merpati. Jadi semakin mahal dia. Mana lebih mahal, ayam dengan merpati? Merpati ya. Merpati lebih berkelas. Dan yang ketiga, perlindungan bagai sayap burung raja wali yang besar. Jadi makin naik lagi. Ayam, merpati, burung raja wali. Kita buka Mazmur 55. Ayat 6. Mazmur 55 ayat 6 sampai 9. Aku, sama-sama kita, 1, 2, 3. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Amin. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan segera mencari tempat perlindungan. Sekiranya aku mendapat sayap burung merpati, ya, sepertinya begitu, maka aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Jadi dengan sayap burung merpati, pemazmur akan mendapat perlindungan. Apa itu sayap burung merpati? Merpati lambang ketulusan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tulus seperti burung merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Jadi sayap burung merpati adalah perlindungan karena ketulusan. Ketulusan itu mampu menjaga kita. Kalau kita memiliki ketulusan hati, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Yang tulus katakan amin. Amin. Contohnya si Yusuf. Yusuf istri Maria.
terkenal sebagai seorang yang tulus hatinya. Dalam Matius pasal 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf seorang yang tulus hatinya. Dia mempunyai rencana untuk menceraikan, memutuskan hubungan dengan Maria untuk menyelamatkan dirinya, untuk melindungi dirinya pertama-tama dari gosip. Ibu bapak tahu gosip? Gosip, omongan orang. Dia mau melindungi dirinya, menyelamatkan dirinya dari pertama-tama gosip, dan juga dari hukuman Taurat. Karena hukum Taurat berkata, apabila seorang laki-laki meniduri pacarnya sebelum menikah, maka dia harus dihukum. Maria sudah hamil, maka orang pasti tanya siapa pacarnya, siapa tunangannya. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Jadi Yusuf terancam, Maria pun terancam. Tetapi karena dia seorang yang tulus hati, maka Tuhan mencegah dia. Allah sanggup melindungi Yusuf dengan caranya. Itulah orang-orang yang tulus. Jadi orang-orang yang tulus itu dilindungi oleh Tuhan, dicegah oleh Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan melindungi orang yang tulus. Bagi orang yang tulus bukan hanya ada perlindungan, tapi ada masa depan. Amin. Mazmur 37 ayat 37. Jadi supaya kita membangun rasa tulus di hati. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Apa ibu bapak, akan ada masa depan. Bagi orang yang tulus, bagi orang yang jujur, akan ada berkat masa depan. Ketulusan kita di dalam hidup ini akan memberikan kita berkat-berkat dan masa depan. Bukan hanya perlindungan yang Tuhan sediakan bagi orang yang tulus, tetapi juga masa depan. Raja Hizkia, kita tahu Raja Hizkia. Semua sudah mengenal Raja Hizkia, bukan? Seorang raja yang memiliki prestasi yang baik, dan di mata Tuhan dia adalah orang yang benar dan dipuji oleh Tuhan. Kita tahu bahwa pada suatu hari Raja Hizkia ini sudah
tentukan Tuhan umurnya. Tuhan sudah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Hizkia bahwa umurnya akan selesai. Hari itu juga tetapi Raja Hizkia pun berdoa kepada Tuhan dan mengingatkan Tuhan bahwa aku ini seorang yang tulus dan setia di hadapannya. 2 Raja-Raja 20 berkata begini. 2 Raja-Raja 20. Lalu Hizkia ayat 2, ayat 20, ayat 1 pasal 20. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin, Ibu Bapak. Jadi Hizkia seorang yang tulus hati. Oleh karena ketulusan hatinya dan kesetiaannya, maka Tuhan pun membatalkan rencananya. Tidak jadi mencabut nyawanya. Justru Tuhan Allah menambah 15 tahun lagi. Tuhan tidak hanya memberikan kepada Hizkia perlindungan panjang umur, tetapi Tuhan juga berjanji akan melindungi Hizkia dari Raja Asyur. Amin. Tidak hanya umurnya ditambah, tidak hanya penyakitnya disembuhkan, tetapi Tuhan juga berjanji akan melindungi dia dari serangan Raja Asyur. Ayat 5. 2 Raja 20 ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Ini. Jadi Tuhan juga memberikan jaminan perlindungan bahwa Tuhan akan melindungi Hizkia dengan kerajaannya, melindungi kota di mana Raja Hizkia tinggal. Jadi kalau banyak orang tulus tinggal di dalam suatu kota, maka kota itu akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Amin. Kota Siantar juga, kalau dipenuhi dengan orang-orang yang tulus hati, kota ini akan dipagari oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Asyur adalah seorang raja yang sangat kejam, raja yang sadis. Kalau sampai Hizkia jatuh ke tangan Raja Asyur,
Hizkia bisa-bisa diperlakukan tidak senonoh. Karena kalau orang-orang Asyur mengeksekusi tawanan-tawanannya, tidak langsung dibunuh, tetapi akan dimasukkan besi yang panas ke lubang duburnya. Sadis bukan? Besi yang panas dimasukkan ke lubang duburnya, lalu diputar-putar, dan kesakitan orang itu. Melihat itu Raja Asyur pun berbahagia melihat orang kesakitan. Susah melihat orang mendapatkan kesenangan. Itulah Raja Asyur. Kejam sekali Raja Asyur. Semua orang-orang Asyur memperlakukan sangat sadis semua musuh-musuhnya. Dan itu ada di ingatan orang-orang Israel. Itu lengket di ingatan mereka bahwa orang Asyur orang yang sangat kejam dan sadis. Sehingga mereka takut sekali kepada orang-orang Asyur. Oleh karena itulah, sudah pernah saya sampaikan, oleh karena itulah Nabi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe untuk berkhotbah kepada orang Asyur, orang Niniwe, karena Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Karena Nabi Yunus seorang yang nasionalis. Dia berjiwa nasionalis terhadap orang Israel. Dia ingat selalu bagaimana jahatnya orang-orang Niniwe, bagaimana jahatnya orang-orang Asyur memperlakukan orang lain dengan sangat kejam. Maka Nabi Yunus pun tidak mau berkhotbah ke sana. Dia sangat benci dan kepahitan dengan orang Asyur. Dia membelok supaya orang Niniwe tidak diselamatkan. Jadi Niniwe atau kerajaan atau Raja Asyur ini gambaran daripada kekejaman dunia. Kekejaman dunia yang menyiksa kehidupan manusia. Tetapi anak-anak Tuhan, bila memiliki ketulusan hati, akan dilindungi oleh Tuhan dari kejamnya dunia. Yang percaya katakan amin. Anak-anak Tuhan yang tulus hatinya, tulus terhadap Tuhan, tulus terhadap saudara seiman, tulus terhadap siapapun, akan dilindungi oleh Tuhan dari kejamnya dunia. Bahkan pada akhirnya orang-orang yang tulus hatinya akan dilindungi oleh Tuhan dari aniaya antikris. Haleluya. Mereka akan diterbangkan dengan dua sayap burung nasar ke badan guru, menghindari aniaya antikris, menghindari kejamnya dunia dan penguasa dunia. Nah, di sini kita belajar sedikit dari Hizkia, bagaimana dia mengingatkan Tuhan. Saudara tahu mengapa Hizkia dihukum oleh Tuhan harus dimatikan pada waktu itu? Memang Alkitab tidak mencatat apa dosa Hizkia. Alkitab tidak mencatat kesalahan apa yang dibuat oleh Hizkia, makanya dia dimatikan pada waktu itu. Tetapi saya percaya kalau Hizkia dihukum oleh Tuhan pada waktu itu, mungkin karena dia punya dosa di hadapan Tuhan, dosa yang tidak perlu diumbar di dalam Alkitab. Mungkin karena Hizkia memiliki kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun menghukum dia. Kita bisa saja mengalami hal yang tidak baik karena dosa kita. Jangan kita merasa pede di hadapan Tuhan. Aku sudah melayani, aku sudah begini, aku sudah begono. Mengapa hal ini terjadi?
Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan melihat bahwa Hizkia memiliki kesalahan, memiliki dosa, maka dia dihukum, harus dimatikan waktu itu. Tidak diizinkan menikmati kerajaan yang sedang naik. Tetapi apa tindakan Hizkia? Hizkia berdoa. Hizkia tidak tinggal diam. Hizkia tidak pasrah dengan keadaan. Dia berdoa mengingatkan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mengalami permasalahan dalam hidup ini, jangan kita pasrah, tetapi segeralah berdoa. Amin. Segeralah berdoa kepada Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya Hizkia berdoa. Dan Hizkia mengingatkan Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apakah Tuhan pernah lupa? Apakah Tuhan pernah lupa? Dalam kitab Bilangan dituliskan di sana, Allah bukanlah manusia sehingga ia lupa akan titik. Itu dalam kitab Bilangan. Allah bukanlah manusia sehingga ia lupa. Apakah Allah lupa kepada ketulusan hati Hizkia? Apakah Allah lupa tentang bagaimana setianya Hizkia kepada Tuhan? Apakah Allah lupa bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Allah tidak mungkin lupa. Tetapi Hizkia mengingatkan Tuhan. Diingatkannya Tuhan, Tuhan ingat dulu Tuhan, ingat dulu, kok kejam banget sih kamu Tuhan. Kerajaan sedang naik-naiknya, tetapi kok pada saat itu juga kau mau cabut nyawaku. Tak kau biarkan aku menikmati kerajaan yang megah ini. Tak kau izinkan aku menikmati dunia yang kau ciptakan ini. Ingatlah dulu Tuhan bagaimana setia dan tulusnya hatiku kepadamu. Lalu Tuhan pun mengingat. Sebenarnya Tuhan tidak lupa, tapi Dia mau supaya kita dan Hizkia berdoa, berbicara kepada Tuhan, supaya kita semua mengingatkan Tuhan. Dan supaya kita kembali kepada ingatan yang indah bersama Tuhan. Bagaimana kita setia di hadapan Tuhan dan kita mau kembali melakukannya. Amin. Makanya Tuhan pun mengingat. Tes. Tuhan mengingatkan Hizkia. Jadi kita pun perlu mengingatkan Tuhan. Kalau kita punya masalah, bilang sama Tuhan, Tuhan, berkali masalah ini. Apa enggak kau ingat lagi Tuhan, apa yang telah kulakukan? Memang yang tak seberapa itu, tetapi kau lupakan begitu sajakah itu Tuhan, sehingga kau membuatku dengan orang-orang lain di dunia ini yang tidak mengenalmu. Bukankah firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memberikan perbedaan kepada orang yang beribadah kepadamu dengan kepada orang yang tidak beribadah kepadamu? Mungkin lebih banyak yang dilakukan oleh Hizkia ini, lebih banyak ketulusan, sedikit kesalahan.
lebih banyak kesetiaan, lebih banyak ketulusan daripada dosa, maka itu dia bisa berani mengingatkan Tuhan. Dia berani mengingatkan Tuhan. Dia tidak malu-malu. Dia tidak minder. Dia berani mengingatkan Tuhan karena dia memiliki ketulusan itu. Ibu bapak berani mengingatkan Tuhan? Halo. Berani ibu bapak mengingatkan Tuhan? Makanya saya bilang sama orang-orang di rumah, sama pekerja terlebih. Selalu pekerja. Karena kadang kami pekerja ini kan ngantuk-ngantuk berdua bagi-bagi. Terus terang aja ngantuk ya. Tapi ku bilang bertahanlah terus, walaupun ngantuk kita berdua bagi-bagi. Suatu saat nanti kita ingatkan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, gak kau ingat aku tiap pagi bangun sampai ngantuk pun ku tahan. Orang semua tetangga masih semua masih ngorok, tapi kami sudah bangun. Harus beda Tuhan berkatnya, harus beda. Begitu. Masa sama berkatnya orang yang ngorok dengan orang yang bangun? Makanya aku bilang tidak semangat ya. Mau jam berapapun kita bangun pagi tetaplah berdoa. Walaupun ada yang berdoa ngantuk dia. Udah tenggelam, gak nampak lagi suaranya. Aku bilang, bangun. Bangun lagi. Haleluya. 10 detik lagi sudah tenggelam, gak nampak lagi suaranya. Kuatkan suaraku. Haleluya. Bangun semua. Itu semua akan diingat oleh Tuhan. Tapi kadang kita melihat, wah, orang yang gak bangun-bangun lebih kaya. Lebih kaya dari kita katanya. Bukan materi. Berkat rohani pertama-tama. Jadi jangan irilah sama orang yang kalau diberkati Tuhan, kalau dia setia melayani Tuhan. Jadi Hizkia ini dia ingatkan Tuhan, ingatkan Tuhan. Jadi kita pun harus memiliki sesuatu bahan yang bisa mengingatkan Tuhan. Yang itu ketulusan kita mengikut Tuhan. Amin. Kita harus tulus mengikut Tuhan. Kita harus tulus melayani Tuhan. Maka ketika kita memiliki ketulusan itu, kita memiliki sayap burung merpati. Kita bisa terbang kemana-mana. Di saat satu tempat mengalami masalah, burung merpati sayapnya kita pakai terbang. Ketulusan kita akan melindungi kita, memberkati kita, termasuk dalam hal beribadah. Kita harus beribadah dengan tulus, ikhlas. Ayat terakhir 2 Tawarik 28. 2 Tawarik 28 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Haleluya. Raja Hizkia, Tuhan panjangkan umurnya, walau Tuhan sudah menetapkan dia mati. Jadi Tuhan tidak hanya mengingat kesalahan Hizkia, Tuhan tidak hanya mengingat kesalahan Hizkia makanya dia dihukum, tetapi Tuhan juga mengingat ketulusan hatinya. Amin.
Jadi Allah tidak mau berhutang kepada orang yang tulus dan setia. Haleluya. Jangan masuk haleluya. Saya ulangi ya, bahwa Allah tidak mau berhutang pada Hizkia yang tulus dan setia. Allah tidak mau berhutang kepada saya dan kepada saudara yang tulus dan setia di hadapannya. Dia tidak mau berhutang. Karena itu tuluslah ibu bapak. Tidak perlu saya terangkan tulus-tulus ini apa. Sudah semua kita tahu apa itu tulus. Hizkia bukan hanya saja diperpanjang umurnya, tetapi Allah berjanji akan melindungi Hizkia dari tangan Raja Asyur. Juga melindungi kota tempat di mana dia tinggal. Bapak ibu saudaraku, perlindungan bagai sayap burung nasar itu dahsyat sekali. Haleluya. Dahsyat. Allah sanggup melindungi orang yang tulus dengan caranya. Kita tidak tahu berapa umur kita. Mungkin Tuhan sudah tetapkan umur kita 70. Mungkin kita sudah tetapkan 80. Tapi 80 ditambah 15 menjadi 95. 70 ditambah 15 menjadi 85. Kita tidak tahu berapa umur kita ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tulus, Tuhan mau saja menambah menjadi 15 tahun lagi. Amin. Haleluya. Itulah perlindungan sayap burung merpati. Sedangkan perlindungan sayap burung nasar itu adalah sayap burung nasar yang besar yang menerbangkan gereja Tuhan ke padang gurun, yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 14. Itulah perlindungan yang dikerjakan oleh Tuhan untuk mempelai Tuhan, untuk gerejanya yang sempurna, di mana ketika si ular naga yang besar itu menyerang gereja Tuhan yang sedang mengandung dan yang sudah melahirkan anaknya laki-laki, maka Tuhan langsung memberikan kepada dia 2 sayap burung nasar, 2 sayap burung Raja Wali, sehingga dengan sayap itu dia terbang terlindung dari mata ular. Dia aman di padang gurun. Haleluya. Jadi model gereja yang dilindungi oleh Tuhan adalah model gereja yang merasa tidak mampu tanpa Tuhan, yang merasa harus perlu Tuhan. Bukan seperti jemaat di Laodikia yang merasa mampu, merasa tidak perlu Tuhan, yang merasa hebat, yang merasa kaya, sehingga Tuhan memuntahkan mereka dari mulutnya. Tuhan pun memuntahkan mereka dari mulutnya karena mereka merasa hebat, karena mereka kaya secara jasmani, merasa tidak perlu Tuhan. Tuhan ada di luar hati mereka. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa agar Roh Tuhan menguduskan kita sehingga menjadi orang-orang yang tulus. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hidupku, tempat persembunyianku.